Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Baki, sapaan Tuhan bagi kita. Hari ini Kamis tanggal 14 Oktober tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita di hari ini terangkat dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Demikian firman-Nya. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu kasih itu kekal. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita perhatikan, kasih manusia umumnya didasari kepentingan-kepentingan tertentu. Ada istilah kalau ada udang di balik batu, yaitu ada keperluan, ada keuntungan, ada motivasi yang lain, barulah ada kasih. Kalau tidak ada kepentingan, kasih pun tidak ada. Ini bukanlah kasih yang dari Tuhan, saudara-saudara. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Pernyataan bahwa Allah adalah kasih memberi pengertian kepada kita bahwa Tuhan adalah sumber kasih itu sendiri, sehingga Dia tidak dapat dipisahkan dari sifat dasarnya yang adalah kasih adanya. Karena kasih adalah karakter Tuhan, maka segala perbuatannya senantiasa bermuatan kasih. Di dalam Tuhan ada kasih yang berlimpah-limpah. Tidak ada kata lain untuk mengungkapkan kebesaran kasih Tuhan selain kita harus selalu mengucap syukur kepadanya. Karena kasih Tuhan yang berlimpah ini, manusia berdosa pun saudara-saudara, ya, dikasihinya dan diselamatkannya melalui pengorbanannya di kayu salib. Kasih menjadi bagian penting dari kehidupan kekristenan. Jadi sebenarnya tidak dikarenakan sesuatu hal, tetapi karena memang Tuhan sudah mengasihi kita. Jika saat ini kita sedang dalam kesulitan atau pergumulan berat, jangan pernah putus asa saudara-saudara, apalagi lari dari kenyataan hidup dan minta pertolongan kepada Allah lain. Datanglah kepada Yesus, karena Ia sangat bisa kita andalkan di dalam hidup ini. Kuasanya, kasihnya, kesetiaannya, dan kebaikannya tidak akan pernah berubah. Dia rindu melakukan perkara-perkara yang besar dan yang baik bagi kita, karena Ia memang baik adanya. Bahkan dalam Roma 5 ayat ke-8 dikatakan saudara-saudara, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sungguh luar biasa. Jadi kita patut berbahagia selaku orang percaya, sebab walaupun segala sesuatu di dunia ini berubah, Tuhan selalu mengasihi kita. Berlimpah anugerah, belas kasihan-Nya, dan selalu siap mengampuni. Tuhan tidak pernah berubah setiap kali keadaan kita berubah. Kitalah yang sering kali berubah saudara-saudara. Tidak lagi setia, bersungut-sungut, dan menyalahkan Tuhan. Kasih, kesetiaan, dan ketekunan kita dalam mengikut Tuhan seringkali dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Ketika berada dalam situasi yang baik, kita mengasihi Tuhan. Namun apa yang terjadi ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak baik? Kasih itu sirna,
kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan langsung berubah 180 derajat. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca dalam Ibrani 13 ayat 8 dikatakan di sana, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Itulah Tuhan kita. Begitu juga kalau kita membaca saudara-saudari dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Dikatakan di sana, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Artinya kasih itu tidak akan pernah berubah. Kasih itu kekal. Kasih itu tidak berkesudahan. Oleh sebab itu melalui sapaan Tuhan saat ini, kita diajak agar selalu hidup di dalam Tuhan, saudara-saudara, apapun yang terjadi. Karena kasih Tuhan kita sungguh tidak berkesudahan. Kasih Tuhan kita tidak terbatas, kekal adanya. Akan selalu menopang hidup orang percaya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang memberikan hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Begitu juga Tuhan, oleh kemurahan-Mu, firman-Mu bisa berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini. Ini bukan dikarenakan kehebatan hamba, tetapi kasih dan kemurahan Tuhan itulah yang selalu menyertai hamba. Terima kasih ya Bapa. Izinkan kebenaran firman-Mu yang mengajak dan mengingatkan kami bahwa kasih Tuhan itu kekal, tidak berkesudahan. Mari Engkau meteraikan ini Tuhan di dalam kehidupan setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Olehnya mereka semakin lagi dipulihkan, semakin dikuatkan, semakin disempurnakan menjadi anak-anak Tuhan yang akan bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapa di surga, jangan izinkan setiap pribadi pendengar dipenuhi, dikuasai oleh egoisme, tetapi izinkan kasih itu yang berkuasa di dalam hidup para pendengar. Karena hanya olehnya lah hidup kami beroleh sukacita dan damai sejahtera, terlebih lagi hidup yang kekal. Bapa di surga, hamba berdoa pada pagi hari ini bagi setiap pendengar dimanapun mereka berada. Engkau berkati keluarga mereka, Engkau berkati usaha dan pekerjaan mereka Bapa. Izinkan apa yang mereka rindukan bisa tergapai. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Karena memang ketika Engkau bertindak, ketika Engkau berkarya, segala sesuatu akan terjadi. Karena Engkau adalah Allah yang sangat luar biasa yang mampu mengatasi segala perkara. Hanya di dalam nama Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua. Salam sehat.